Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk pada materi laporan keuangan ya. Sebelumnya kemarin sudah dibahas mengenai worksheet ya, kertas kerja. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu bagaimana menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Ya. Ada 5 jenis laporan keuangan ya yang sudah kalian pelajari. Yang pertama adalah 1, laporan laba rugi atau income statement. Nah, ini berisikan pendapatan dan beban ya. Jika pendapatan lebih besar ya berarti perusahaan tersebut laba, profit ya. Tapi kalau misalnya pendapatannya lebih kecil dibandingin bebannya, berarti perusahaan tersebut adalah rugi gitu ya. Oke, yang kedua adalah laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini berisikan modal awal, tambahan modal di store gitu. Nah, itu tertera tercantum semuanya dalam statement of changes in equity atau laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini berisikan aset, utang, dan modal ya. Oke, dimana dalam laporan posisi keuangan ini kalian harus balance antara harta, utang, dan modal. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas ini mungkin tidak akan kalian pelajari sekarang, jadi hanya 3 saja yang akan kita buat laporan keuangannya ya. Itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Cuman laporan arus kas ini adalah aktivitas arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan ya. Oke, kemudian yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement. Ya, ini CALK atau bahasa atau disingkatnya disebutnya CALK. Oke. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu laporan laba rugi atau income statement. Nah, jenis laporan keuangan yang pertama itu adalah laporan laba rugi ya. Laporan laba atau rugi digunakan untuk menunjukkan besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan ya. Tadi jika pendapatannya lebih besar ya berarti perusahaan tersebut laba. Tapi kalau misalnya pendapatan lebih kecil dibandingin beban berarti perusahaan tersebut rugi ya. Komponen dalam laporan laba rugi itu cuma 2, yaitu pendapatan dan beban perusahaan. Pendapatan dan beban ya. Rumusnya dalam membuat laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi total beban. Jika hasilnya positif, misalnya pendapatannya 100 juta, bebannya 20 juta, berarti kan 80 juta, hasilnya positif kan? Berarti perusahaan tersebut mengalami laba atau untung. Tapi kalau hasilnya negatif, ya misalnya pendapatannya 50 juta, bebannya 100 juta, ya berarti minus 50 juta, otomatis perusahaan tersebut mengalami kerugian. Oke, jadi untuk laporan laba rugi, kalian mesti perhatikan rumusnya, total pendapatan dikurangi beban ya. Oke, jenis laporan keuangan yang kedua itu adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menunjukkan perubahan atau posisi modal pada akhir periode. Ya, akhir periode. Jadi modal awal ya di awal tahun misalnya nanti yang akan kita sajikan adalah posisi modal di akhir periode berapa ya. Komponennya adalah modal awal, prive, dan hasil laporan laba rugi. Ya, ini komponen akunnya, modal awal, prive, dan hasil laporan laba rugi. Rumusnya adalah ya modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive. Jadi kalau misalnya perusahaannya laba, kan tadi kita laporan keuangan yang pertama kita buat laporan laba rugi ya. Kalau misalnya sudah diketahui bahwa si perusahaan tersebut laba, berarti untuk mencari laporan perubahan modal, rumusnya adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Tapi ternyata ketika kalian tadi membuat laporan laba rugi, ternyata perusahaannya rugi, berarti rumus mencari laporan perubahan modal adalah modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Ya, ini rumusnya. Oke, jadi untuk membuat laporan keuangan ini kalian harus berurutan. Yang pertama tadi buat dulu laporan laba rugi ya. Oh, ini laba atau rugi? Kalau misalnya laba, berarti ketika mau buat laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal, kalian pakai rumus yang ke-1. Kan laba, berarti modal awal ditambah laba dikurangi prive. Tapi ketika hasil laporan laba rugi tadi hasilnya negatif, hasilnya rugi, berarti rumusnya adalah modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Oke. Ya. Kemudian laporan keuangan yang ketiga yang kalian buat adalah
laporan posisi keuangan atau disebutnya neraca atau statement of financial position ya. Nah, laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan perusahaan pada akhir periode ya. Komponennya ya aset, utang dan modal. Aset, utang dan modal. Nah, modal di sini adalah modal akhir ya. Modal akhir perusahaan. Dan aset, utang dan modal ini, 3 akun ini harus diurutkan berdasarkan tingkat likuiditasnya. Jadi disajikan ya dari yang paling liquid, kas dulu, peralatan ya, dan seterusnya. Oke. Nah, rumusnya adalah aset sama dengan utang ditambah modal. Oke. Nah, jadi ini adalah 3 jenis laporan yang mesti kalian pahami. Yang pertama, kalian harus bisa membuat laporan laba rugi ya. Rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban. Ya, kalau positif berarti dia laba, kalau negatif berarti dia merugi. Nah, yang kedua tadi adalah laporan perubahan modal. Oke, yang ketiga baru laporan posisi keuangan dengan rumusnya aset sama dengan utang ditambah modal. Gitu. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, saya masih menggunakan contoh soal yang di worksheet kemarin ya, yaitu salon Mei-Mei. Nah, salon Mei-Mei saya ambil ini kertas kerjanya kemarin yang sudah kita kerjakan. Ya, dimana salon Mei-Mei memiliki keuntungan atau laba sebesar 8.950. Berarti dalam ribuan berarti 8.950.000. Nah, tadi yang pertama kali kita buat yaitu laporan laba rugi. Oke. Nah, laporan laba rugi apa saja yang kita butuhkan? Semua yang berada di kolom laba rugi ini. Semua yang ada di sini yang kita butuhkan untuk membuat laporan laba rugi. Ini yang kita butuhkan. Oke, di sini. Oke, jadi nanti ini semua angka-angkanya, akun-akunnya yang akan kita buat di laporan laba rugi. Oke, hasilnya nanti labanya harus 8.950.000. Nah, kemudian untuk membuat laporan laba rugi ini tadi ya pakai rumus ya, pendapatan dikurangi beban-bebannya yang di bawah ini. Gitu. Totalnya 8.950. Oke. Ini laporan laba rugi. Kemudian setelah membuat laporan laba rugi, yang kedua adalah kita membuat laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal kita tinggal melihat dari sini. Modal ya. Dan ini modal. Oke. Kemudian price kan. Modal tuh price itu a part of modal. Kemudian labanya berapa? Gitu kan rumusnya. Ya, berarti 20.000 dikurangi 2.000 ditambah labanya. Karena perusahaannya laba berarti rumusnya adalah modal ya dikurangi price ditambah laba. Gitu ya. Jadi untuk laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal, kita menggunakan 2 akun ini. Ya, yaitu modal price, oke, ditambah laba. Itu. Oke, ini laba rugi semuanya satu kolom ini. Nah, laporan perubahan modal dua ini ditambah dengan akun laba dengan labanya berapa. Nah, yang ketiga itu adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Itu. Nah, untuk yang neraca ya, yang neraca ya, itu semua yang ada di kolom sini ya, yang ada di kolom sini itu kita sajikan dalam laporan posisi keuangan, kecuali ini 2, yang ini 2. Kenapa? Karena tadi sudah dimasukkan dalam laporan perubahan modal, berarti nanti kita tinggal memasukkan modal akhir kan. Jadi rumusnya dalam laporan posisi keuangan itu kita harus memasukkan modal akhir. Modal akhir itu akan tercermin di laporan perubahan ekuitas ya. Jadi nanti hasil penjumlahan dan pengurangan yang ada di laporan perubahan ekuitas tinggal dimasukkan saja ke dalam laporan posisi keuangan. Oke, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi untuk pembuatan ketiga laporan keuangan yang akan kita buat hari ini dari contoh soal salon Mei-Mei ini. Yang pertama laba rugi. Ini kita ambil satu kolom dari worksheet ya. Jadi gunanya worksheet itu membantu sekali untuk pembuatan laporan keuangan kalian ya. Di sini
Jadi nanti hasilnya harus 8.950.000. Kemudian laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal, ya. Ambilnya dari akun modal, price, kemudian laba, ya. Nah, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Ini yang hijau ya, yang saya highlight warna hijau. Nah, laporan posisi keuangan ini nanti yang modal dan price ini tidak usah kita masukkan. Kenapa? Karena sudah dimasukkan di laporan perubahan ekuitas. Ya, jadi kita tinggal memasukkan modal akhir aja dari laporan perubahan ekuitas. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi, ya. Oke, ini saya cut ya, saya hide tadi yang neraca saldo, adjustment, neraca saldo yang telah disesuaikan saya hide semuanya. Jadi di sini kita cuma melihat nama akun dan laba rugi, ya. Oke. Nah, sekarang rumusnya apa tadi untuk membuat laba rugi? Yaitu total pendapatan dikurangi total beban. Yuk kita buat. Nih, jangan lupa ya, untuk membuat laporan itu selalu harus ada nama perusahaannya apa, kemudian judul dan periode pelaporan. Oke. Nah, tadi rumusnya apa? Pendapatan dikurangi total beban. Pendapatan berapa? Ini ada pendapatan jasa. 15 juta. Masukkan ke sini. Nah, pendapatan jasa. Itu ya. Oke, pendapatan sudah dapat. Selanjutnya kita masukkan beban-beban, ya. Oke, ini beban gaji, masukin 2.500.000, masukin. Ya. Kemudian beban sewa. Beban sewa masukkan, ya. Beban kebersihan masukin, ya. Kemudian beban perlengkapan, ya. Kemudian beban penyusutan, oke, penyusutan. Dan yang terakhir adalah beban listrik ini ya, beban listrik. Oke, masukkan semuanya. Kemudian kalian totalkan. Ini kan rumusnya total beban, berarti bebannya semuanya dijumlahin. Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 beban, totalnya 6.050.000. Baru pendapatan dikurangi beban. Ini dikurang ya, kurang. Hasilnya kalau positif berarti 8.950.000, berarti dia laba. Oke, karena hasilnya positif. Tuh, ya. Ini laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Oke, pendapatan dikurangi total beban. Kalau hasilnya positif berarti dia laba, kalau hasilnya negatif berarti dia rugi. Nah, laporan yang kedua, oke, kita ingat-ingat dulu ya, di sini labanya 8.950.000 ya, karena nanti labanya akan dipakai di laporan selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Nah, oke, masih kita menggunakan ya data laporan posisi keuangan karena modal ini ada di laporan posisi keuangan ya. Berarti kita nanti akan mengambil akun modal, price, laba juga ya, gitu. Oke, rumusnya tadi karena laba berarti modal awal ya ditambah laba dikurangi price. Oke, yuk kita buat laporannya nih ya. Modal awal 20 juta ini ke sini ditambah laba. Jadi labanya boleh ngambil dari sini, dari worksheet atau dari laporan sebelumnya, di laporan laba rugi. Boleh ya. Ini ke sini. Oke, kemudian ditambahin dulu ya. Dikurangi price. Mana price? Ini ya. Ini, sorry, ini tadi yang ini. Kurangi ini price. Ke sini. Ya. Sehingga totalnya 26.950.000. Ya, ini adalah modal akhir perusahaan. Ya, jangan lupa judul, nama perusahaan, judul, dan periode. Jangan sampai lupa ini ya, untuk membuat setiap laporan. Oke, udah. Jadi ini laporan perubahan modalnya yaitu 26.950.000. Ya. Selanjutnya kita akan membuat laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ya. Oke, berarti kita tinggal memasukkan akun-akun yang ada di worksheet ini. Semuanya kita masukin kecuali ini.
Ini nggak usah, karena kita akan mengambil angkanya dari laporan perubahan modal yang sudah kita buat tadi. Oke, ya ini masukin nih kas. Ya, tadi jangan lupa untuk membuat laporan posisi keuangan rumusnya adalah aset sama dengan utang tambah modal. Yang masuk aset apa aja? Kas. Masuk kas. Kemudian piutang, masuk piutang. Perlengkapan, masuk. Ya, sewa dibayar di muka. Ya, oke, jangan lupa ya untuk menyajikannya berarti harus dari yang paling liquid. Ya. Kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, baru peralatan. Ya. 111, 112, 113, 114, kemudian peralatan 121 ya, 121. Dan yang terakhir akumulasi penyusutan peralatan yang ini. Ya. Akumulasi penyusutan peralatan ini 500. Dikurangi ya, karena akumulasi ini sifatnya mengurangi aset. Ya. Kemudian kalian jumlahkan, hasilnya adalah 38.200.000. Oke. Nah, baru ini kolom aktiva. Selanjutnya kolom pasiva, yaitu hutang dan modal. Hutang dan modal di sini ada hutang usaha sebesar 11.250. Masukin hutangnya 11.250.000. Modal akhir tadi ya di laporan perubahan modal sebelumnya ya, di situ sudah dijelaskan bahwa hasilnya adalah modal akhirnya 26.950.000. Jadi ini diambil dari laporan sebelumnya. Oke, laporan sebelumnya. Yang ini. Ya, 26.950.000 tinggal kalian masukin aja ke dalam modal akhir. Kenapa? Karena dalam laporan posisi keuangan ini yang diminta modal akhir. Oke, modal akhir, ya. Nah, ya, kemudian dijumlahin hutang tambah modal hasilnya berapa? 38.200.000 di total ya, dijumlah. Hasil 38.200.000 harus balance, artinya hutang dan modal ketika dijumlahkan harus sama seperti aset, seperti harta gitu. Ya, oke, ini laporan terakhir dari laporan posisi keuangan yang kita buat hari ini, yaitu laporan posisi keuangan. Setelah tadi kita membuat laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Oke, pembuatnya harus bertahap. Jadi yang pertama kalian buat itu harus laporan laba rugi dulu. Ya, tidak bisa kalian membuatnya langsung ke laporan posisi keuangan, nggak mungkin. Ya, jadi buatnya emang harus berurutan. Oke, di sini dulu laba rugi yang kalian buat. Oke, seperti ini laba rugi. Nah, hasilnya 8.950.000. Nah, angka ini labanya kita akan masukkan ke dalam laporan perubahan modal. Ya, laporan perubahan modal. Mana yang ini? Tuh, labanya kan. Ya, jadi laba di sini boleh pakai dari laporan laba rugi atau ngambil dari sini boleh, dari worksheet boleh. Gitu. Nah, sudah dijumlahkan laporan perubahan modal. Ya, kalau misalnya laba berarti rumusnya modal awal ditambah laba dikurangi price. Hasilnya 26.950.000. Baru total yang ini kita masukkan kepada modal akhir di laporan posisi keuangan di sini. Ya, ini. Ya, sisanya akun-akunnya, akun aset dan hutangnya kalian ambil dari keras kerja atau worksheet. Ya, jangan lupa ini harus balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah perhitungannya atau akunnya ada yang salah kalian masukinnya. Gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri ya untuk laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu kembali. Sukses untuk UTS-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.